Kalau puskesmas kan ada biaya juga, tapi jauh lebih murah ya. Oke, puskesmas atau dokter jaga atau dok siapapun itu ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan pakaian kerja dan atau pelindung diri. Jadi harus pakai APD nanti ini di gambarnya seperti ini gitu ya. Ketika handling makanan harus pakai hairnet gitu ya. Terutama memang kalau terbuka atau terpapar produknya. Produk yang terpapar itu buahnya terbuka gitu ya. Buahnya terbuka terpegang oleh kita maka pakai APD-nya lengkap. Kalaupun tidak, maka APD-nya masker, glove-nya tidak, tapi pakaiannya memang harus pakaian khusus untuk di daerah itu, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adanya prosedur sanitasi bagi pekerja. Jadi harus ada prosedur kebersihan. Nah, kebersihannya sanitasi bagi pekerja itu adalah apa yang harus dilakukan oleh pekerja ketika sehari-hari. Baik itu cuci tangan karyawan, pakaiannya bersih, bagaimana membersihkan area. Nah, ini harus ada prosedur-prosedur berkaitan dengan sanitasi. Nah, ini yang agak banyak. Nanti kita coba diskusi juga ini. Nah, ini ketenaga kerjaan. Pertama, persyaratan kompetensi atau disiplin tugas terkait keamanan pangan ditetapkan. Jadi harus ada penetapan tugasnya ngapain. Ya, tugasnya ada misalnya dia tugasnya pada saat offloading atau bongkar, maka ngecek sampelnya, ngambil sampelnya, ngecek suhunya, Pak Tono ya misalnya tadi. Nah, ini harus dituliskan di dalam sebuah dokumen dan biasanya itu ditandatangani oleh orang yang memang melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ini ada best practice lagi yang lain. Karyawan harus sehat, bersih, dan bebas dari luka. Nah, ini kan kadang-kadang ada juga luka ya. Pemeriksaan kesehatan, tadi kan pengawasan kesehatan, termasuk salah satunya adalah luka ya. Nah, bagaimana dengan harus sehat, bersih? Berarti kan ada pemeriksaan pada saat masuk, boleh masuk kerja harian gitu ya. Ini orangnya sakit nggak? Terus bersih nggak gitu ya. Nah, kemudian bebas dari luka. Kalau ternyata ada luka, maka dia boleh, kan kita nggak tahu ya ada kejadian apa gitu ya. Maka itu harus dikasih band-aid atau apa ya band-aid itu plester lah ya gitu ya, plester untuk menutupi luka dan warnanya disebutkan di dalam standar itu warnanya harus mencolok gitu ya. Ya memang secara khusus adalah warna biru gitu ya, secara khusus warna biru. Kenapa? Warna birunya pun biru tua kayaknya ya, biru tua dan muda gitu ya. Biru ya jelas ya. Blueberry pun nah, warnanya hampir ke biru tua gitu ya, hampir ke hitam gitu ya. Nah, kenapa harus biru gitu ya? Bebas lukanya itu harus di cover gitu ya, ditutup gitu. Ini karena makanan sangat jarang yang berwarna biru. Nah, sehingga kalaupun ada jatuh, maka kelihatan gitu ya. Band-aidnya yang jatuh ya ke makanan. Oke, kemudian pemeriksaan kesehatan karyawan secara periodik tadi sama gitu ya. Secara biasanya memang tahunan diperiksa kesehatannya, gitu ya. Terus pengaturan terhadap karyawan yang sakit saat bekerja. Terus kemudian harus ada prosedur. Kalau karyawan sakit gimana? Nah, harus digimanakan? Pada saat bekerja, waduh, saya demam tiba-tiba pada saat mau ngangkut gitu misalnya ya dia di rumah nggak demam cuman pas masuk di kerja baru kerasa demam ya. Nah apa yang harus dilakukan ini harus ada prosedurnya ya memang paling gampang dia nanti izin misalnya ada yang sakit ini secara mudahnya flow-nya nanti ya sorry flowchart prosesnya saya sakit misalnya ya setelah sakit maka apa yang dilakukan lapor kepada atasannya Pak saya sakit demam oke. Mungkin atasannya nanti ngambil kebijakan apakah dia masih kuat kalau tidak kuat ya dipulangkan kalau masih kuat ya diusahakan bekerja yang tidak terlalu berat ataupun di daerah yang tidak menyentuh ke makanan langsung gitu ya. Kenapa harus diperiksa dulu kadang-kadang suka ada yang pura-pura sakit juga upah saya demam gitu ya. Jadi kan perlu diperiksa juga biar nggak hoax gitu ya dia beneran sakit atau dia pura-pura sakit gitu ya.
Kemudian karyawan menggunakan seragam dan perlengkapan kerja proteksi diri, gitu ya. Tadi ya, pakai masker, pakai hairnet, ya. Di makanan selalu masker, hairnet, glove. Kalau glove kenapa dilakukan? Kalau memang akan menyentuh produk, gitu ya. Kalau tidak menyentuh produk ya cukup masker dengan hairnet. Kemudian juga personil harus membasuh tangan. Jadi cuci tangan kan tadi diminta prosedur-prosedur berkaitan dengan sanitasi ya yang harus dilakukan oleh pekerja. Salah satunya adalah mencuci tangan. Nah, membasuh tangan. Nanti ada beberapa persyaratan nanti kita lihat ya. Kapan sih harus cuci tangan? Ya, contoh ketika awal masuk ya. Mulai aktivitas ketika menangani produk. Yang kedua, setelah dari toilet. Setelah buang sampah misalnya ya, buang sampah tuh menangani material atau bahan dicurigai dapat mengontaminasi produk. Misalkan sampah dari bawah kita ambil, kita buang, itu kita harus cuci tangan lagi karena nanti kalau handling makanan lagi atau ke buahnya maka nanti buahnya akan terkontaminasi. Nah, ini beberapa personal hygiene yang baik atau budaya ataupun behavior, perilaku yang baik gitu ya, yang harus dilakukan ataupun larangan-larangan agar tidak dilanggar. Tidak merokok, ya, tidak merokok, tidak makan dan minum, ya, tidak meludah dan melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi produk. Artinya di dalam ruangan penyimpanan, ketika area loading, ya itu tidak boleh merokok. Misalnya sambil loading, angkat gitu rokoknya biasa di mulut terus itu, wah itu nggak boleh. Karena nanti akan abu rokoknya akan mencemari kepada uh, makanan itu. Kemudian juga nanti bisa jadi ada bakteri yang karena gitu kan, wah itu bisa keluar gitu ya air liurnya. Atau tindakan-tindakan yang lain yang mencemari produk, oh, banyak sekali nanti ya ngupil lah gitu ya, terus banyak sekali ya lah ya berkaitan dengan penyemaran karyawan terkait dengan behavior atau perilaku dari karyawan. Kemudian tidak menggunakan perhiasan saat bekerja. Jadi karyawan ketika angkut anggaplah loading barang, offloading barang atau bongkar muat, nyimpan ataupun memperbaiki karton. Kalau misalnya rusak kartonnya, maka itu proses-proses itu karyawan tidak boleh menggunakan perhiasan, jam, cincin, anting, gelang, apapun itu ya, bindio dan lain-lain lah ya, itu dilarang gitu ya. Nah, kalau memungkinkan aturan-aturan berkaitan dengan hal personal hygiene kita tempel di area memang mudah diakses oleh karyawan. Jadi dilihat gitu. Misalnya di area locker kita tempel atau area absensi kita tempel sehingga mereka ketika mau absen, oh iya, itu aturannya gitu ya. Nah, ini penyakit apa saja sih yang diusahakan dites gitu ya, atau dites secara laboratorium ataupun secara fisik. Memang kalau di lembaga sertifikasi selalu mempertanyakan yakin dengan fisik gitu kan. Jadi saya setelah diskusi dengan para dokter gitu ya, kalau sakit kuning atau sakit hepatitis itu wajahnya sudah kuning, itu berarti sudah parah keadaannya gitu ya. Sehingga memang dianjurkan untuk tetap tes laboratorium gitu ya. Penyakit apa saja yang harus dites? Ya sakit kuning, sakit perut atau diare, itu biasanya ngecek terkait dengan E. coli dan Salmonella, muntah-muntah, demam, sakit tenggorokan, penyakit kulit, ada gatal, kudis, luka dan lain-lain lah ya. Kemudian ada keluarnya kotoran dari atau cairan dari telinga, mata, hidung gitu ya. Hidung itu berarti sedang flu, mata itu sedang sakit mata gitu ya. Kalau telinga juga ya keluar gitu ya airnya gitu ya, kotorannya. Nah, ini prosedur cuci tangan ya memang ya saya yakin sudah sangat teredukasi sekarang ini, tapi diingatkan kembali. Jadi pertama itu ya tadi kemarin kan sampaikan ada sabun ya, sabunnya ada sabun cuci tangan, ada sabun cuci tangan yang dengan sanitizer gitu ya. Nah, nanti kalaupun sabun tangannya terpisah dengan sanitizer ya nggak apa-apa.
Nanti sanitizernya terakhir. Kalau sabun tangan dengan sanitizernya menyatu, maka udah tinggal langsung dipakai saja. Jadi pertama memang air dibasahi dulu gitu ya. Kemudian kita ambil sabunnya, kemudian kita gerak-gerakkan semua bagian-bagian between finger, backhand gitu ya, punggung tangan, jempolnya gitu ya. Terus apa di antara sela-sela, terus di sininya gitu ya, di telapaknya, pergelangannya. Nah, kemudian nanti dibasahi tangannya, sudah cukup eh, terlihat tidak ada sisa-sisa sabun, maka tinggal kita keringkan. Ini prosedur cuci tangan, sebaiknya juga dibuatkan prosedur cuci tangannya, apalagi gambarnya dengan gambar internal gitu ya. Kemudian ini ditempel di area-area cuci tangan. Nah, mengapa sih harus cuci tangan? Karena karyawan itu bisa sangat potensial pembawa mikroba patogen. Patogen itu apa sih? Patogen adalah bakteri, virus, ataupun jamur yang memang utamanya patogen ini adalah yang ke bakteri yang akan dapat menyebabkan orang sakit gitu ya. Oke, kenapa harus cuci tangan? Karena kita tidak bisa melihat bahwa ini mengandung bakteri atau tidak. Jadi selama ini belum pernah ada kacamata terus bisa ngelihat, wah ini nggak ada salmonellanya, nggak ada E. coli-nya, wah nggak ada, belum belum ada gitu ya. Nah, kebersihan personil juga harus dijaga, yaitu personil yang baru datang merupakan kendaraan kontaminasi untuk melakukan patogen dari lingkungan tidak bersih yang berisiko tinggi terhadap makanan atau pengurangan yang kontak dengan makanan. Jadi, personil yang datang pun ya harus mandi dulu di rumahnya, rambutnya bersih, sikat gigi, semua lingkungan agar ke dalam itu jadi bersih ke pabrik. Nah, bagaimana sih agar personil hygiene gitu ya? Ya, mulailah dari diri sendiri ya dalam menjaga kebersihan tempat kerjanya. Jadi mulai dari Pak Tono, Bu Dina ataupun Bu Marsha ketika mengunjungi ke sana atau memang ketika melihat ke area proses gitu ya, itu juga harus melakukan proses gitu ya pembersihan atau personal hygiene gitu ya. Ya, lindungi makanan dari segala sesuatu yang menyebabkan kasus terjadinya kontaminasi. Ikut kebiasaan higien yang baik yaitu cuci tangan. Jangan mengikuti, yakin tidak ada personel yang berbuat salah terhadap makanan gitu ya. Jangan mengikuti bad personal hygiene gitu ya. Atau perilaku yang kurang baik. Apa sih? Ya misalnya meludah gitu di situ gitu ya. Hmm. Kemudian terapkan peduli terhadap bahaya keselamatan makanan. Jadi eh, kita harus menginformasikan terus bahwa ini cukup berbahaya kalau kita tidak melakukan good personal hygiene gitu ya. Cara penanganan pribadi kita yang baik gitu ya. Kenapa? Nanti juga ini dibuat di rumah dimanapun ilmu ini cukup berguna gitu ya. Bukan hanya ketika memasuki area proses atau pabrik ataupun pendistribusian buah buah-buahan dan sayuran. Saya nggak tahu ya. Saya asumsikan aja buah dan sayur. Karena selalu fruit and vegetables gitu ya. Kadang-kadang antara buah dan sayur juga masih rancu gitu ya. Nah, sayur buah apa? Eh, mentimun buah apa sayur? Tomat sayur atau buah? Ya masih sering perdebatan. Oh enggak itu buah gitu ya. Enggak kok ini kadang di sayur gitu ya. Ya nanti cara pencegahan kontaminasi silang ya cuci tangan tadi juga sudah ya pakaian kerja yang bagus lalu lintas orangnya kita perhatikan peralatannya harus dibersihkan gitu lah lakukan penyemprotan dengan tekanan tinggi kalau memang kita banyak bermain dengan kering gitu ya artinya tidak mau adanya proses air gitu ya atau basah gitu ya
misalnya di tepung-tepungan, maka dia banyak menggunakan tekanan angin ya untuk membersihkan. Cegahlah terjadinya pengembunan, tidak ada air mengendang, kondisi peralatan harus bersih dan terawat. Ini juga salah satu proses untuk tindakan sanitasi. Ya, ini best practice prevention. Cuci tangan kapan? Ya, tadi sudah juga disampaikan sebelum mulai kerja, memegang bahan baku gitu ya. Antara penanganan bahan dan saat proses makanan, setelah bahan baku makanan, ya datang dari toilet, setelah mengusap tangan, megang wajah, terus melakukan cleaning di luar kitchen gitu ya, mengeluarkan sampah, makan, minum atau merokok, maka ini harus melakukan cuci tangan. Bagaimana ini dituangkan? Ya kita bikin kebijakan terkait dengan personal hygiene, dari mulai pakaiannya, tata cara pakaiannya, kemudian perilakunya, maka itu harus dijabarkan dalam dokumennya dulu, kemudian kita sosialisasikan kepada seluruh tim di pendistribusian dan penyimpanan lah ya, gudang, warehouse. Nah, larutan untuk hygiene personil ya kita dapat digunakan berulang dan berwarna, bisa jadi penggunaan pembersih tunggal juga bisa jadi, gunakan untuk tangan. Biasanya kalau yang bersentuhan dengan pangan langsung maka dia harus food grade gitu ya. Jangan sampai kita beli cuci untuk misalnya untuk meja yang akan bersentuhan dengan pangan gitu ya, kita cuci pakai deterjen yang tidak food grade, nanti bisa mengkontaminasi. Tapi kalau lantai yang tidak bersentuhan langsung ya silahkan gitu ya. Nah, ini beberapa kebiasaan jelek tadi juga sudah disampaikan, dilarang merokok, batuk, bersin, ngupil, motong kuku, rambut, makan di area produksi ya, minum boleh nggak minum gitu ya di area proses atau area itu. Sebenarnya masih diperbolehkan minum, tetapi minumnya harus di area yang memang sudah ditetapkan gitu ya, ditetapkan ini area untuk minum gitu ya, itu sudah kita tetapkan gitu ya, ini area untuk minum, tidak boleh dipakai yang lain. Oke, kemudian batuk bersin ya, saya yakin juga ini sudah sangat terbiasa gitu ya, maka ketika batuk bersin ya kita harus hindari ke air toilet ataupun bawa tisu gitu ya, tisunya di daerah toilet juga gitu ya, maksudnya di daerah cuci tangan gitu ya. Meludah sembarangan tadi saya sampaikan, motong kuku atau rambut, makan di air produksi, maruk atau mengusap wajah atau rambut. Ya, ini biasanya baik plester luka berwarna yang terdeteksi atau dan plesternya tahan air, kuku pendek, mencuci tangan secara teratur, laporan kondisi yang bersih, melaporkan kasus diare, mabuk, mual, perubahan pendengaran, penglihatan atau penciuman, melaporkan langsung jika ada karyawan yang memang sakit ataupun keracunan makanan. Ini kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya. Nah, bagaimana sih ini best practice lagi aturannya tadi, pakaian mereka harus punya pakaian pelindung atau pakaian kerja. Nah, pakaian kerja itu tidak boleh dibawa atau dipakai pada saat berkendara atau menuju ke area pabrik gitu ya. Nah, pakaian terdiri dari untuk melindungi tubuh dan kaki, termasuk sepatu. Sepatu pun tidak boleh dibawa dari rumah. Harus sepatu memang khusus untuk di area pabrik saja, gitu ya. Dalam hal ini pabrik ini adalah warehouse ya, penyimpanan dan pengiriman, distribusi. Nah, tidak dibenarkan mempunyai saku di bagian atas seperti ini dan bagian bawah terbuka gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Nanti akumulasi debu di sini gitu ya. Lengan harus lurus, tidak boleh digulung ke atas gitu ya. Wah, gitu kan. Wah, keren gitu kan. Kemudian rambut harus tutup sempurna dengan tutup rambut atau hairnet gitu ya. Hairnet itu bukan hanya sampai gini gitu ya, tapi sampai ke telinga gitu ya. Karena di telinga pun ada rambut. Nah, memang tutup rambut atau tutup kepala kalau bisa berwarnanya jelas, kalaupun memang jatuh juga harus bisa terdeteksi oleh metal. Nah,
tidak boleh ada perhiasan, ya pasti ya. Misalnya jilbabnya ternyata banyak apa rumbe-rumbe gitu ya, enggak, pakai yang polos gitu ya. Nah, ini contoh pakaian pelindung gitu ya. Saya menjadi JMP-nya gitu ya. Tergantung daerahnya. Ada daerah yang memang sangat risiko tinggi banget, maka maskernya pun luar biasa, moncong, maaf bahasanya ya, moncong babi gitu ya. Itu tuh sebutannya ya, masker moncong babi gitu ya. Ini biasanya di chemical atau di area bahan kimia yang cukup keras. Sarung tangan, ini yang disebut hairnet ya, hairnetnya betul-betul menutupi kepala gitu ya. Oke, nah ini masker, sarung tangan, sepatu ya, sarung tangan plastik juga jika memang akan pakai plastik boleh, pakai karet ya, sorry, bukan plastik, karet, pakai yang kain, ini harus hati-hati ya, kapan dicucinya, kapan kondisinya masih cukup baik atau tidak gitu ya. Nah ini eh, pakaian itu harus dicuci setiap hari ya. Ya iyalah dari pagi sampai siang kan pasti akan bau. Tapi ini juga nggak tahu juga nih. Kadang-kadang kalau yang laki-laki kadang-kadang nggak dicuci gitu dipakai lagi gitu ya. Betul nggak Pak Tono? Kadang-kadang begitu Pak Tono? Enggak, Enggak ya Pak enggak, Tono? enggak, Eh, enggak lah ya Pak Tono nggak begitu gitu ya. Personal harus menggunakan masker di area proses ya tadi saya sebutkan. Kemudian sanitasi tangan ya misalnya alkohol walaupun nggak ada tempat pencuci tangan kita siapkan alkohol kalau memang mengenai produk berkemasan gitu ya kita. Nah kemudian tadi ada prosedur sanitasi gitu ya. Pembersihan gitu ya. Nah ini harus ada. Nah prosedur yang terdokumentasi yaitu metode pembersihannya, jadwal pembersihannya, catatan pembersihannya. Nah, kemudian bahan kimia yang disimpan harus disetujui dan diberi label. Jadi bahan kimianya apa? Ini sudah di approve nggak sama dinas atau departemen kesehatan, gitu ya. Peralatan harus diberi kode yang mudah terlihat, gitu ya. Peralatan kebersihan, gitu ya. Kemudian validasi metode kebersihan, gitu ya. Eh, Maksudnya betul nggak kebersihan ini sudah baik? Ya memang tangannya di swab gitu ya tapi ini eh, tergantung ya maksudnya betul nggak tangannya betul-betul sudah bersih gitu atau peralatan kita sudah bersih gitu ya. Area kita itu dites gitu ya terkait dengan metode pembersihan kita ini efektif nggak. Kemudian monitoring rutin efisiensi pembersihan. Jadi misalnya staf gudang sudah melakukan pembersihan, oke, dicek gitu ya oleh atasannya, oleh Pak Tono gitu misalnya, atau ternyata oleh Bu Marsa langsung ngecek oleh departemen yang lain ataupun atasannya Pak Tono untuk ngecek kepada hasil pembersihan. Ini benar nggak gitu ya? Atau dilaporkan di dalam grup ini area gitu ya. Nah silahkan ini salah satu bentuk kalau dari WA itu bentuk bahwa ini sudah bukti gitu ya. Cuman yang jadi kelemahan adalah WA tersebut harus disimpan dia disimpan dokumennya ini kebersihan tanggal sekian, ini kebersihan tanggal sekian. Kenapa harus ada rekaman itu ketika ditanya utamanya mana kebersihan tanggal sekian? Ini Pak kami sudah lakukan. Nah, ini ada buktinya gitu ya. Biasanya nyimpan dokumen seperti itu adalah biasanya gitu ya 1 tahunan gitu ya. Memang di dalam standarnya menyebutkan sama dengan expire date karena buah itu nggak ada expire date ya udahlah dokumennya atau rekamannya harus tersimpan selama 1 tahun. Kalau tidak ada apa-apa itu dokumennya bisa dimusnahkan. Bagaimana cara memusnahkan dokumen? Ya silahkan diatur di dalam prosedur atau IK-nya berkaitan dengan pengendalian dokumen dan rekaman gitu ya. Oh saya pengen diskredit, saya pengen dibakar, ya silahkan. Saya pengen dipakai ulang, silahkan. Nanti halaman di sininya dicoret baru dipakai ulang. Silahkan.
Ya, ini recordnya. Nah, metode pembersihan basah dan sanitasi. Jadi metode pembersihan itu ada pembersihan basah, artinya pakai air yang tadi saya sudah sampaikan. Ada juga metode pembersihan kering yang memang tidak menggunakan air, gitu ya. Nah, ini bebas mana yang dipilih, gitu ya, terkait dengan kebersihan, ya, metodenya, gitu ya. Oh, saya metodenya pembersihan pakai basah. Alatnya apa saja? Nah, nanti kita bikinkan standar peralatannya, nyimpannya di mana, gitu ya. Ini betul-betul harus dituliskan, detail. Dan disosialisasikan. Setelah dituliskan, disosialisasikan. Oh, bersihin lantai itu 3 kali sehari, gitu ya. Pakai apa aja alatnya? Kain pel, gitu ya. Ember, gitu ya. Bahan kimianya apa? Oh, misalnya pakai nama merek silahkan, misalnya Sunlight gitu misalnya ya. Mama Lemon gitu ya, silahkan. Berapa ukurannya? 2 sendok dalam 1 ember. 5 sendok dalam 1 ember. Itu harus jelas gitu ya. Oh, saya pakai angin, tekanan akit, silahkan gitu ya. Nah, ini bebas proses pembersihannya tergantung masing-masing perusahaan. Gitu ya. Ya, ini beberapa best practice gitu ya. Barangkali ada yang ditanyakan dulu untuk pembersihan. Oh, agak panjang ya ini. So far, Bu Marsha, Pak Tono, Bu Dina, barangkali ada Belum pertanyaan ada, dulu. Pak. Belum ada, Pak. Siap. Banyak ya dokumen yang harus disiapkan ya, gitu ya. Yang harus dibersihkan gitu ya, yang harus dipersiapkan gitu ya. Mop kondisinya harus bagus ya, buang sampah secara teratur, bersih, tutup peralatan yang tidak dipakai. Jadi jangan nyimpan-nyimpan peralatan yang tidak perlu lah ya di area penyimpanan gudang gitu ya. Bersihkan wadah bahan tambahan secara teratur gitu ya. Bersihkan wadah apapun gitu ya. Palet juga